Oh ya, gimana? Oh lanjut lagi. Lanjut yang kemarin, yang sopir. Oke. Tapi kita ngopi dulu ya, oke? Ya, kopinya satu bu. Bentar ya. Pada saat itu sopir dan kernet bingung. Gimana mereka tidak bingung? Di tengah hutan, berdua, sementara bis mereka terjebak. Mau menarik bis itu keluar juga tidak mungkin. Mereka berdua nggak akan kuat. Kemudian mereka berdua keluar dari hutan itu, mencoba mencari jalur keluar, dan akhirnya dapat jalan tikus menuju ke jalan raya. Beruntung gak jauh, sekitar 100 meter. Nah, saat itu tiba-tiba si kernet melihat ada spion sepeda motor yang jatuh di situ. Lalu si sopir ngomong, "Dar, kita cari atau bagaimana ini?" Si kernet mikir juga. Tapi akhirnya dia berbicara begini, "Yang jelas gadis itu kemarin, tadi malam, itu minta kita untuk mengantarkannya ke satu tempat. Pasti aku yakin gadis itu kecelakaan di sini dan habis itu dia minta supaya badannya mayatnya dibawa ke rumahnya. Aku yakin itu," katanya sambil berbisik pada si sopir. "Kalau gitu kita cari." Ya, cari. Ya, ayo. Akhirnya mereka berdua mencari. Setelah beberapa lama, akhirnya benar. Ada bau-bau busuk yang mulai menyerang hidung mereka. Awalnya terlihat sebuah badan sepeda motor yang terperosok di semak-semak. Mereka berdua mendekat pelan-pelan. Selangkah, selangkah, selangkah. Hari sudah terang, jadi mereka pikir aman. Tidak bakalan ada hantu gentayangan tengah siang. Tapi mereka salah. Sangat salah. Tiba-tiba di belakangnya, Mas, dek, teratap. Punggung sis kernet dicolek. Dia nengok, dan di belakangnya betulan gadis itu lagi. "Iya mbak, saya akan kasih tahu nanti ke kantor polisi, ke orang-orang, nanti biar mbak itu ke rumah sakit ya, biar mbak itu nanti dibawa pulang ya, sabar ya, tapi tolong sekarang, minta tolong banget, hilang lah." Nah, begitu mendengar kata-kata itu dan janji manis daripada si kernet, tiba-tiba matring, hilang. Si sopir dan kernet menarik napas lega. Untung hilang. Tapi masalah nggak selesai di situ. Baru dapat motornya saja. Sementara si cewek, badan si cewek, mayat si cewek belum ketemu. Mereka berdua berjalan pelan-pelan sambil membaui.
karena memang ada bau-bau ya khas, bau bangkai, bau mayat. Bukan, ternyata bukan. Ayam mati. Dia berjalan lagi. Dan benar, beberapa meter dari motor itu ada sesosok badan seorang gadis masih memakai helm yang tertelungkup. Si Kenet ngomong, "Pak sopir, ini gimana? Kita bawa apa?" "Kamu berani?" tanya sopir. "Ya enggak lah, gila apa? Ya mana mungkin aku berani. Tadi malam kamu di bis dengan sombongnya, dengan hebatnya ngobrol minta kenalan, itu sekarang no di depan no. Ya tadi malam itu beda," kata mereka masih berbisik-bisik, tidak berani ngomong lantang, ngomong keras di depan mayat gadis itu. Takut jika di situ tiba-tiba muncul lagi di depan mereka atau di belakang mereka. Kayak gini aja, kata sopir. Kita jalan pelan-pelan sambil kita nanti cari pertolongan. Yang jelas kita sudah tahu tempatnya di sini. Oke? Siap, kata si Kernet. Akhirnya berdua mereka berjalan. Dan habis mereka juga masih terperosok jauh dalam hutan. Mereka berjalan 100 meter, tidak ada orang, tidak ada mobil yang lewat. 200 meter, tidak ada yang lewat. Sampai kira-kira 1 kilometer dari tempat kejadian, ada warung. Si sopir langsung terperanjat. Warung? Itu? Si sopir teringat kejadian semalam. Dia pingsan di warung itu. Dan tiba-tiba begitu bangun, bisnya sudah ada di tengah hutan. Kita coba. Daripada kita terjebak di sini selamanya, ya kan? Mobil nggak ada yang lewat, motor nggak ada yang lewat, bis nggak ada yang lewat, truk nggak ada yang lewat. Monyet yang biasanya banyak di sini aja nggak kelihatan satu pun batang ekornya. Coba. Akhirnya mereka berdua jalan menuju ke warung itu dan bertemu dengan si wanita parubaya itu lagi. "Bu, Mbak," kata si sopir. "Loh, datang lagi. Semalam kemana Mas? Tiba-tiba ngilang." "Dek," kata si sopir. "Ngilang gimana?" "Wah, sudahlah. Sekarang itu minum kopi lagi. 2 ya? Apa 3? "Sudahlah Bu, jangan bercanda. Saya ini lagi takut." Biasa. Masnya di situ tuh tadi kan? "Di mana Bu?" "Itu di tikungan sebelah itu kan?" Kok ibunya tahu?" Itu sudah biasa di situ tuh. Tuh penghuni barunya itu lagi tuh di situ. Tinggal di rumah yang di belakang situ tuh ada perumahan baru. Perumahan? Iya. Dia tinggal di rumah nomor 24 kalau nggak salah. Baru kemarin dia pindah. Si sopir dan Kernet tadi berpandang-pandangan. Rumah
pindah baru kemarin. Cewek kemarin itu tanya si Kernet. Iya, yang rambutnya panjang segini, lurus, cantik itu, baju putih ke iya, putih ada gambarnya ini. Langsung berpandangan lagi mereka. Ini kampung apa, Dar? Ini kampung apa? Ini kampung apa, Bu? Kampung apa ya? Gak ada namanya, Mas. Ya itulah. Tiap kali ada penghuni baru, ya buat rumah di sini satu. Penghuni baru, buat rumah lagi satu. Lama-lama rumahnya banyak. Masnya berdua belum perlu lah buat rumah, kan cuma mampir aja sebentar. Nah, itu ada satu itu penghuni lama itu, sopir dan Kernetnya menengok. Dek. Sesosok putih melompat langsung hampir pingsan berdua. Tapi biar bagaimanapun, suka nggak suka mereka harus kuat. Ini urusannya panjang, bisa mati 2 kali. Ini bukan kampung biasa ini, pikir si sopir. Di kampung apa ini? Si guling putih yang warna selongsongnya sudah tidak putih lagi, tapi sudah coklat kehitaman kena tanah. Lompat sedikit tinggi, kemudian trep, duduk di samping mereka dalam satu bangku panjang. Kopi, 2 gelas kopi sudah dihidangkan di depan mereka, depan supir dan Kernetnya. Ngopi juga kamu? Tanya si wanita itu. Si pocong itu menggeleng pelan. Kemudian tangannya tiba-tiba keluar dari celah di perutnya, masih terikat tangannya. Diambilnya sepotong pisang goreng. Kemudian dengan sekali masuk, masuk ke mulutnya. Satu lagi, masuk ke mulutnya. Sekali lagi, masuk ke mulutnya. Si sopir dan si Dar, si Kernet, memelongo, terdiam, tidak berani bicara apa-apa.
Makhluk putih itu menengok ke arah mereka. Mata mereka bertiga berhadapan. Wajah itu hanya perempuan. Bau busuk menyengat luar biasa, hampir membuat muntah, tapi muntah yang tidak bisa dimuntahkan. Perut terasa mual, tapi tak bisa keluar. Si sopir dan si kernet cuma bisa diam, bergidik, dan nah, ini salah satu penghuni lama, kata si penjual, penunggu warung. Nah, kenalan coba. Ini namanya Suti. Oh iya, Suti. Nah, ini mbak ini namanya Suti. Ini masnya siapa namanya? Saya kata si kernet, tidak mampu meneruskan melengkapi namanya. Si sopir karena tidak ditanya, dia diam saja. Kamu Suti, kata si wanita itu. Pada takut itu loh. Kamu jangan pakai gayamu yang ini lah, ganti gaya lain. Si Suti melihat ke arah dua orang itu, lalu meringis, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan sebagian hitam coklat karena tanah. Saat senyumnya merekah, tiba-tiba mukanya berubah. Jadi gadis cantik yang luar biasa cantiknya. Sitar sampai melongo, hilang semua rasa takut, hilang semua rasa ngeri, hilang semua. Si sopir masih melongo. Dia ingat bagaimana bau nafas yang luar biasa busuk berubah jadi bau wangi harum melati yang memabukkan. Nah, kalian sudah kenalan kan? Nah, sekarang kamu mau ngapain? Sopir akhirnya jawab, gini Bu, Ibu, Mbak berdua nih, Ibu berdua ini, kami ini minta tolong, minta maaf sekali kalau mengganggu kalian semua yang sudah tenang ada di sini. Minta maaf sekali, minta maaf ya. Kami ini cuma pengen pulang, pengen keluar dari sini, pengen ke dunia kami lagi, kata si sopir masih ngeri. Bagaimana tidak, si sopir itu
sekilas melihat di atas pohon kelapa ada yang bergantungan, punya mata, bentuknya persis seperti kelapa, berkedip-kedip, meringis. Kemudian di bawahnya sudah banyak pula yang berjatuhan, semuanya meringis. Bagaimana si sopir itu tidak takut? Dar, ayo kita pulang, Dar, ayo. Tapi si Dar diam saja. Si Dar ini kawan. Dar, sudah, itu bukan cewek, Dar, kata si sopir. Itu bukan cewek, itu pocong, itu poci. Bangun. Sitar nengok ke arah si sopir. Biarinlah, pokoknya cewek. Aku di sini aja lah. Jangan, kata Yesus. Kamu tuh masih manusia, masih bisa pulang. Iya kan, Bu? Iya kan? Si sopir ngomong dengan jaga warung, bertanya, iya, kamu berdua itu masih manusia, masih bisa pulang. Nah, kan, kita pulang ya. Enggak lah. Cantik. Isinya di sini banyak cewek cantik. Wih, kamu itu tiap ketemu cewek pasti hilang semua. Ayolah kita pulang, Tan. Nanti kamu bener-bener, pokoknya ini sudah keputusanku, kata Dar dengan seluruh keyakinan. Pokoknya aku mau di sini. Biarin. Kenapa? Coba pulang. Apa yang aku temui? Pulang. Apa yang aku temui? Tanya pada Pak sopir. Ya kan ada istrimu. Istri yang mana? Kata Sitar. Yang istrimu yang dia itu tiap kali aku pulang ketemunya sama si bajingan itu, katanya. Kalau bukan aku ingat dulu sudah repot-repot melamar dia, pakai kesana kemari, ngumpulin utang banyak, sudah itu wanita jalang itu, kata Sitar penuh emosi. Tapi ini bukan dunia kita, Dar. Gak apa-apa, gak masalah buatku. Mbaknya masih single, Mbak? Tanya Sitar. Si Suti mengangguk. Nah, masih single, kata Sitar. Mau Mbak sama saya, Mbak? Si Suti mengernyitkan dahinya, mematut-matut si Dar sesaat, merasa aneh. Kemudian senyum lagi. Si sopir langsung menepuk kepalanya. Aduh, gawat ini. Celaka